Pemirsa, menyusul terjadinya insiden keracunan makan bergizi gratis, sejumlah daerah sepanjang pekan ini menetapkan kejadian luar biasa keracunan makanan dari program MBG. Dan akibat kejadian ini, Badan Gizi Nasional atau BGN pun membuat mekanisme bagi daerah yang telah menetapkan status kejadian luar biasa, di mana pemerintah daerah tersebut bisa mengklaim pendanaan ke asuransi. Sejumlah daerah pekan ini menetapkan kejadian luar biasa keracunan menu makanan dari program makan bergizi gratis. Rata-rata korban keracunan mengalami keluhan yang sama, mual dan muntah-muntah. Keracunan menu makanan bergizi gratis dialami para pelajar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para siswa mengeluh mual, sesak, hingga muntah setelah mengonsumsi menu makanan bergizi gratis. Keracunan menu makanan bergizi gratis ini dialami siswa di 4 sekolah di Kecamatan Kadungora, Garut. Sejumlah siswa sempat dirawat di beberapa puskesmas dan di RSUD Dr. Slamet. Pemkab Garut sudah menetapkan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB keracunan makanan program MBG. Penetapan kejadian luar biasa keracunan MBG juga dilakukan pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat setelah sebanyak 86 siswa mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Sejumlah korban keracunan sempat dirawat di beberapa rumah sakit dan puskesmas. Rata-rata korban mengalami keluhan yang sama, seperti mual dan muntah. Sementara itu di Kota Banjar, Jawa Barat, sedikitnya 79 siswa di SMP 3 Kota Banjar mengalami keracunan usai menyantap MBG dengan menu ayam suwir, nasi, dan sayuran. Akibat insiden ini, para siswa yang mengalami keracunan sempat dirawat di RS Patroman. Insiden keracunan MBG juga terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Ratusan siswa dari 3 sekolah di Bojonegoro diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Siswa yang mengalami keracunan tersebar di 3 sekolah di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Di SMA Negeri 1 Kedungadem, sekitar 500 siswa mengeluhkan mual, sakit perut, dan diare. 22 siswa diantaranya dirawat di puskesmas dan 50 siswa masih menjalani observasi. Di MTS Nabawi, 5 siswa mengalami keracunan dan dirawat di puskesmas. Sementara itu di SDN Tumbra Sanom, 7 siswa mengalami mual. Keracunan diduga berasal dari 2 dapur MBG di Desa Drokilo dan dapur MBG Desa Sidorejo. Itu tadi jumlahnya, dari yang di sekolah kan ada 50-an, di puskesmas ada 22, itu yang sudah resmi tertangani oleh puskesmas. Selebihnya itu data siswa yang tidak masuk, itu 60. Ini pembagian hari keberapa? Pembagian MBG? Ini baru hari ketiga. Oh, berarti baru juga ya? Baru. Terkait penanggulangan insiden keracunan MBG yang saat ini terjadi di banyak daerah, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan telah membuat 2 mekanisme bagi 2 daerah yang telah menetapkan status kejadian luar biasa, di mana pemerintah daerah tersebut bisa mengklaim pendanaan ke asuransi. Sementara daerah yang tidak menetapkan status KLB, biaya ditanggung BGN. Di samping itu, Dadan juga menyampaikan pihaknya tengah mempercepat prosedur perolehan sertifikat layak higien dan sanitasi untuk setiap SPPG. Terkait dengan apa yang sudah terjadi, ada 2 mekanisme penanggulangan biaya dan ini sudah terjadi. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Yang pertama terkait sertifikasi, kan ada 2 yang kita sudah buat keputusannya di Badan Gizi Nasional yang sudah saya tandatangani tanggal 20 Juni 2025, yang memang kita sedang mempersiapkan seluruh SPPG memiliki 2 sertifikasi tersebut. Yang pertama terkait dengan sertifikat layak higiene dan sanitasi, itu memang yang sedang kita kejar di awal-awal ini, dan itu
pasti kita kerjasama dengan Kemenkes dan kita akan kejar SLHS ini secepat mungkin. Nah nanti yang kedua sambil SLHS dikerjakan, kita juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan Hazard Analysis Critical Control Point. Ini lebih banyak nanti ke arah keamanan pangan, processing keamanan pangan, yang kita nanti tentu saja akan bekerjasama dengan lembaga yang memang berwenang terkait dengan sertifikasi HACCP ini, yang pasti sudah disertifikasi oleh KAN. Sejauh ini sejak Januari 2025 hingga September 2025, tercatat lebih dari 6.000 siswa menjadi korban keracunan MBG. Menurut data yang diperoleh dari hasil rekapitulasi Badan Gizi Nasional, jumlah korban keracunan MBG tepatnya tercatat 6.457 orang. Sejak 6 Januari hingga 31 Juli 2025, tercatat sebanyak 24 kasus dan 1 Agustus hingga 1 Oktober 2025 sebanyak 51 kasus. Data ini dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 yakni Pulau Sumatera tercatat 1.307 orang korban. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa tercatat 4.147 orang korban. Dan wilayah 3 yakni Indonesia bagian timur tercatat 1.003 orang korban. Terkini, jumlah korban di wilayah 2 bertambah 60 korban dari kasus keracunan di Garut. Sementara penyebab keracunan MBG dikarenakan adanya kesalahan standar operasional prosedur atau SOP oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Salah satunya kesalahan dalam rentang waktu sejak pembelian bahan baku hingga makanan dikirim yang memakan waktu terlalu lama. Proses pengolahan makanan hingga pengiriman makanan yang juga memakan waktu terlalu lama. Atas peristiwa ini, sanksi diberikan kepada SPPG yang dinilai lalai berupa penutupan sementara hingga penyedia mampu melakukan perbaikan dan menunggu hasil investigasi. Download Metro TV Extend sekarang.